Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delilah Aulia Nurhajati dengan NPM 19482011110030. Saya dari kelas C semester 4, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Video ini adalah video untuk tugas fitokimia yang diampu oleh Bapak Apoteker Irfan Zamzani, Magister Farmasi. Di sini, pada video kali ini, saya akan memaparkan ekstraksi fluida superkritis. Kita akan langsung masuk ke konteks pada video ini. Ada 3. Yang pertama, ada persiapan sampel bahan alam. Kedua, fluida superkritik. Dan yang ketiga adalah identifikasi senyawa. Yang pertama, mulai dari persiapan sampel. Nah, jadi ya, persiapan sampel ini terdiri dari pengumpulan sampel, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, dan juga sortasi kering. Menurut Febrina, tahun 2015 dapat dilakukan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kita melakukan pengumpulan sampel segar, kemudian dilanjutkan dengan sortasi basah, di mana sampel yang kita kumpulkan, yang akan kita gunakan, kita bersihkan dari pengotor seperti tanah ataupun daun yang sudah rusak. Selanjutnya, sampel yang kita kumpulkan tersebut, yang sudah kita bersihkan dari pengotor, kita timbang dan kita lakukan pencucian dengan membersihkan sampel menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada sampel. Jadi, jangan lupa menggunakan air yang bersih dan mengalir untuk membersihkan sampel agar kotoran yang melekat hilang dari sampel yang kita kumpulkan, yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan perajangan. Jika ukuran sampel yang kita kumpulkan terlalu besar, kita dapat memotongnya menjadi kecil-kecil sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita lanjutkan dengan mengeringkan sampel yang sudah kita potong tadi pada udara terbuka yang terlindung dari sinar matahari. Usahakan untuk melakukan pengeringan ini tidak terkena sinar matahari karena hal tersebut dapat merusak senyawa yang ada pada sampel tersebut. Dilanjutkan dengan menghaluskan simplicia yang sudah kering. Jadi, simplicia yang akan kita gunakan, kita haluskan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan pengujian. Namun, jika tidak ingin kita lanjutkan dengan pengujian atau kita akan melakukan pengujian beberapa saat lagi, maka sampel tersebut dapat kita simpan pada tempat yang bersih dan juga tertutup dengan rapat. Selanjutnya, yaitu tahapan pemeriksaan mutu simplicia parameter non-spesifik. Menurut Fernanda et al. 2019, ada 7 tahapan pemeriksaan mutu simplicia parameter non-spesifik, yaitu yang pertama ada kadar abu, yang kemudian ada kadar abu tidak larut asam, yang ketiga kadar abu larut air, keempat kadar air, kelima ada pH, keenam adalah susut pengeringan, dan yang ketujuh adalah bobot jenis. Ini adalah penjelasan untuk tahapan tersebut. Yang pertama yaitu kadar abu. Jadi kadar abu ini dia memberikan gambaran kandungan mineral baik eksternal maupun internal pada ekstrak tersebut. Jadi penentuan kadar abu ini dia diukur dengan memasukkan ekstrak ke dalam tanur dengan temperatur 450 derajat Celcius sampai dia terbentuk menjadi abu. Simplicia dan ekstrak
dipanaskan hingga senyawa organik dan turunannya terdekstruksi, dan hanya tersisa senyawa anorganik saja. Kadar abu ekstrak tidak boleh melebihi 10,2% menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2009. Kemudian ada kadar abu tidak larut asam. Di sini, kadar abu tidak larut asam ini dia menunjukkan kandungan mineral eksternal pada ekstrak. Jadi, abu yang kita peroleh pada penetapan kadar abu yang pertama tadi, kita didihkan dengan 25 mili asam sulfat encer selama 5 menit. Bagian yang tidak larut asam dikumpulkan dan disaring pada kertas saring bebas abu, kemudian kita cuci dengan air panas dan dipijarkan hingga bobot konstan. Selanjutnya diuapkan. Kemudian ada kadar abu larut air. Jadi, kadar abu larut air ini dia menunjukkan adanya kandungan mineral internal yang berupa kandungan alami pada sampel yang kita gunakan. Jadi, abu yang kita peroleh dari penetapan abu dididihkan dengan 25 air. 25 mili air ini yang kita gunakan pada kadar abu larut air. Sedangkan pada kadar abu tidak larut asam, kita menggunakan 25 mili asam sulfat encer. Jadi, yang membedakan cara pada kadar abu tidak larut asam dan kadar abu larut air ini hanya pada pelarutnya, yaitu asam sulfat encer dan 25 mili air. Nah, pada kadar abu larut air ini, selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti abu tidak larut asam. Jadi, setelah kita didihkan dengan 25 mili air, maka kita lanjutkan dengan hal yang sama pada kadar abu tidak larut asam seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air ini dia memiliki persyaratan. Nah, jadi ya gini, pada nilai kadar air yang rendah akan mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan kapang atau jamur. Jadi, pada nilai kadar air yang tinggi, maka hal tersebut akan memperbanyak atau memudahkan pertumbuhannya mikroorganisme dan kapang atau jamur. Nilai ini digunakan untuk memberi batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam ekstrak. Kandungan kadar air dipersyaratkan kurang dari 10%. Itu dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2009. Jadi, untuk kadar air pada sampel itu seharusnya kurang dari 10% agar hal tersebut tidak menimbulkan adanya mikroorganisme ataupun kapang pada sampel yang kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu susut pengeringan. Diukur nilai susut pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstan. Pada suhu tersebut, air akan menguap dan senyawa-senyawa yang mempunyai titik didih rendah dari air akan ikut menguap juga. Dengan cara sebanyak 1-2 gram sampel diletakkan pada botol timbangan dangkal bertutup yang sebelumnya sudah dipanaskan dan ditarakkan. Nah, ratakan bahan dalam botol dengan menggoyangkan hingga terbentuk lapisan setebal 5-10 mm. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam ruang pengering. Buka tutupnya dan keringkan hingga suhu penetapan hingga bobot tetap. Menurut Dirjen POM Republik Indonesia tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu bobot jenis ekstrak. Pengukuran ini memberikan nilai besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus untuk melihat kemampuan ekstrak cair sampai ekstrak pekat dapat dituang. Bobot jenis ini ditentukan terhadap hasil pengenceran sampel 1% dalam pelarut etanol 96% dengan piknometer.
Nah, sebelum itu bobot pignometer dan air pada 25 derajat Celcius harus kita tetapkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pH. pH meter dikalibrasi pada pH 4 dan 7. Lalu, sampel dibuat dengan konsentrasi 1%. pH meter dimasukkan pada larutan sampel yang akan diukur. Nah, tadi udah penjelasan tentang persiapan sampel bahan alam. Selanjutnya adalah fluida superkritis. Sebelumnya ya, kita harus mengetahui dulu apa sih ekstraksi atau penyaringan itu. Nah, jadi di sini menurut Ansel tahun 1989, penyarian itu merupakan penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai, di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Nah, menurut dari Wilson 2000, ekstraksi atau penyarian merupakan suatu proses pemisahan suatu zat dari campurannya menggunakan pelarut, di mana pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Dan menurut Debcast, Republik Indonesia 1995, ekstraksi ialah suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyari tertentu. Di sini ada beberapa pengertian ekstraksi atau penyarian yang berbeda sumber. Ada dari Ansel 1989, ada Wilson tahun 2000, dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995. Selanjutnya yaitu fluida superkritis. Nah, fluida superkritis ini dia ekstraksinya merupakan proses ekstraksi yang menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Jadi ya, teknologi ekstraksi ini mengeksploitasi kekuatan pelarut dan properti fisik tambahan dari komponen murni atau campuran pada temperatur dan tekanan kritisnya dalam kesetimbangan fase itu menurut Palmer 1995. Nah, menurut Pangesti dan yang lainnya pada tahun 2020, fluida superkritis adalah unsur senyawa di atas tekanan dan suhu kritisnya. Ketika kombinasi temperatur dan tekanan suatu zat berada dalam kesetimbangan termodinamika antara gas, cairan, dan padatan, maka disebut titik triple suatu zat. Daerah di atas tekanan dan temperatur kritis disebut fluida superkritis. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fluida superkritis. Selanjutnya, prinsip dari metode fluida superkritis ini. Di sini, menurut Sondari dan Puspitasari 2018, prinsip dari fluida superkritik ini, yang pertama, dia mendifusi pelarut ke dalam bahan yang sedang diekstrak. Kemudian dilanjutkan dengan komponen tertentu akan terlarut ke dalam pelarut di dalam bahan. Selanjutnya, komponen tertentu terlarut ke dalam pelarut dalam bahan, dan difusi komponen yang sudah larut dari bahan ke fase pelarut di luar bahan. Nah, selanjutnya bahan yang telah larut diangkut dan keseluruhan pelarut keluar dari zona ekstraksi. Atau di sini bisa dibaca kembali prinsip metode dari fluida superkritik. Selanjutnya, kriteria pemilihan pelarut. Jadi, di sini saya mengambil dari Guenter 1987, syarat pelarut dalam ekstraksi ialah yang pertama, dia dapat melarutkan semua zat wangi bunga dengan cepat dan sempurna, dan sedikit mungkin melarutkan bahan lain seperti lilin dan juga pigmen. Dan dia juga bersifat selektif.
Kemudian, yang kedua, dia memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan dengan suhu tinggi. Selanjutnya, dia tidak larut dalam air, bersifat inert, dia tidak bereaksi dengan komponen minyak atsiri ataupun bahan alam. Kemudian, dia mempunyai titik didih yang seragam. Jika diuapkan, dia tidak tertinggal di dalam minyak. Dia menguap. Kemudian yang terakhir, harga pelarut yang rendah serta tidak mudah terbakar. Contoh dari pelarut yang digunakan untuk ekstraksi ini seperti N-heksana, kemudian ada etil asetat, etanol, dan masih banyak lagi macam-macam pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. Yang pasti dia sudah mengikuti persyaratan yang tertera pada slide ini. Dia memiliki sifat inert, kemudian dia juga dapat melarutkan dengan sempurna, dan yang lainnya. Selanjutnya, apa sih pengaruh kenaikan tekanan dan suhu pada fluida superkritis ini? Jadi, pengaruh kenaikan tekanan dan suhu itu terlihat nyata di dalam fluida superkritis ini. Pengaruh kenaikan tekanan itu sangat berpengaruh nyata terhadap rendemen sampel yang diperoleh pada penelitian. Jadi, semakin tinggi tekanan yang digunakan dalam ekstraksi, maka akan semakin tinggi pula rendemen yang dihasilkan pada penelitian tersebut. Kenaikan tekanan ini menyebabkan meningkatnya densitas sehingga kekuatan karbon dioksida superkritis sebagai solvent untuk melarutkan solut juga akan meningkat. Gitu. Selanjutnya, untuk pengaruh kenaikan suhu, jadi ya, suhu ekstraksi ini juga mempengaruhi densitas, difusivitas, dan viskositas karbon dioksida superkritis, di mana kenaikan suhu tersebut akan menyebabkan pemuaian gas, memperbesar volume gas, dan memperkecil densitas gas. Dikarenakan kenaikan suhu, maka densitas karbon dioksida ini menurun, sehingga solubilitas solut juga akan menurun. Itu menurut Azhari dan Putri tahun 2015. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari ekstraksi fluida superkritik ini. Pertama, kekurangan dari ekstraksi metode fluida superkritis ini menurut Saikoski tahun 2015, di ekstraksi komponen polar sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut karbon dioksida. Sedangkan untuk kelebihan dari ekstraksi fluida superkritis ini, yang pertama, dia lebih efisien karena waktu yang diperlukan itu cukup pendek untuk mengekstraksi. Kemudian dia tidak beracun. Yang ketiga, alternatif ramah lingkungan. Yang keempat, kemurnian dan kelarutannya lebih tinggi dan biaya yang lebih murah dikarenakan pelarutnya dapat didaur ulang. Pelarut pada fluida superkritis ini dapat didaur ulang lagi sehingga biayanya lebih murah ya. Nah, berikut tadi untuk penjelasan fluida superkritis. Selanjutnya adalah identifikasi senyawa. Pada identifikasi senyawa ini, saya menggunakan jurnal ilmiah, yaitu uji identifikasi senyawa alkaloid ekstrak metanol daun kelor atau Moringa oleiferarum dari Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur secara kromatografi lapis tipis. Di sini, tahapan identifikasi pada jurnal tersebut, yang pertama adalah pengambilan sampel, pengelolaan sampel, pembuatan ekstraksi, keempat, pembuatan reaksi. Jadi reaksi yang digunakan pada jurnal ilmiah ini ada reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, dan Bouchardat. Dan selanjutnya yaitu identifikasi secara kualitatif dengan uji alkaloid dan uji kromatografi lapis tipis atau dikenal dengan KLT yang pengamatannya dengan sinar UV 254 nm.
Sekarang selanjutnya yaitu prinsip metode identifikasi. Prinsip yang digunakan pada jurnal ini dengan menggunakan 3 pelarut yang berbeda sebagai uji kualitatif, dilanjutkan dengan kromatografi lapis tipis yang dideteksi dengan sinar UV 254 nm. Selanjutnya, larutan yang digunakan akan bereaksi dengan sampel sehingga dapat membuktikan bahwa sampel tersebut terdapat alkaloid dan pada penyinaran sinar UV pada panjang gelombang 254 nm, lempeng akan berfluoresensi, sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Jadi di sini lempeng dan sampel akan berwarna yang berbeda. Di sini lempengnya akan berfluoresensi dan sampel akan berwarna gelap pada lempeng tersebut. Hasil setelah dilihat di bawah sinar UV pada gelombang 254 nm, noda atau bercak tidak tampak dikarenakan tidak semua noda atau bercak yang menandakan adanya alkaloid bisa dilihat dengan UV 254 nm. Oleh karena itu, lempeng KLT disemprot dengan reaksi Dragendorf untuk menampakkan noda atau bercaknya. Itu menurut jurnal yang saya gunakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Pada video ini mungkin sangat banyak sekali kekurangan, terdapat banyak kesalahan pengetikan dan juga penyebutan. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih banyak juga atas perhatiannya dan sudah menonton video saya. Semoga kita selalu dilindungi dan selalu sehat. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.